Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama, yaitu Sayyidul Istighfar 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua hadirin? Mudah-mudahan yang datang rezekinya miliaran, hutangnya lunas, diberkahi Allah dari segala arah. Halaman ke-29 ayatnya halaman ke-29 babnya ke-28. Halamannya 29, babnya 28. Sudah ketemu? Doa untuk orang yang nikah. Nah, jadi kalau ada orang yang nikah, tentu doa-doa kami mengiringi. Semua yang hadir juga pasti mendoakan. Semoga kalau di sini ada yang belum menikah, tahun ini segera menikah dengan yang solih-solihah. Jadi ada doanya. Doanya itu antara lain adalah Barakallahu laka. 1, 2, 3. Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau nanti ada yang menikah, kita mendoakan belum dulu sama ya, atau dengan candaan-candaan lainnya gitu. Ayo nanti malam pertama ya gitu. Nah, sebelum candaan-candaan yang demikian, kita langsung doakan dulu. Selamat barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doa ini 3. Barakallahu lakuma, semoga Allah berkahi kalian. Wa baraka alaikuma, dan Allah memberkahi juga atas kalian. Wa jama'a, dan semoga mengumpulkanlah Allah bainakuma, antar satu sama lain ini kalian berdua, fi khair, selalu di atas kebaikan. Doanya keren kan? Nabi menganjurkan ini ternyata. Jadi kalau ada orang yang menikah, anjurannya adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baru habis itu sama ya, sakinah, mawaddah, warahmah, atau kita mau doain yang lain boleh. Tapi ibu-ibu belakangan dulu. Tapi sekarang insya Allah udah berubah ya. Dulu tuh saya pernah dengar nasihat, nek engkau kue nikah duwe dit nggak endang tuku lemah, nek wes duwe lemah nggak endang bangun lemah. Nasihat ini bagus, tinggal perlu ditambahin openingnya. Nanti kalau udah menikah rezeki berlimpah, yang paling pertama daftar haji. Beli rumah apa daftar haji? Yakin? Rumah dulu atau haji dulu? Loh, rumah dulu apa haji dulu? Rumah dulu. Pertanyaan gini, biasanya rumah dulu atau haji dulu? Harusnya haji dulu atau rumah dulu? Jangan lupa hadirin, setelah menikah prioritasnya mustinya tuh bukan rumah dulu, bukan tanah dulu, tapi haji dulu. Rukun Islam ada 5: syahadat, salat, zakat,
puasa, beli rukun Islam yang kelima beli rumah apa haji? Jadi yang didahulukan nanti kalau nikah, rumah dulu atau haji dulu? Haji dulu. Jangan salah prioritas. Udah terlanjur Ustadz, terlambat, saya baru taunya sekarang. Gak apa-apa, nanti kalau dapat rezeki lagi dahulukan haji. Sudah haji Ustadz, sudah daftar, nunggunya 30 tahun. Sambil nunggu umroh. Kalau haji umroh sudah, silahkan nanti beli tanah, beli rumah. Tapi prioritasnya dulu, prioritasnya itu kita haji dulu, umroh dulu. Biasakan tuh hadirin, kalau ada acara, nanti ya ba'da sholat zuhur, nanti ya ba'da sholat asar, nanti ya ba'da sholat ba'da sholat maghrib, supaya nanti ketika kita lagi berkegiatan itu sudah tenang karena kita sudah sholat. Sama, biasain kalau punya uang haji dulu, umroh dulu. Jangan rumah dulu, mobil dulu, tas dulu, handphone dulu. Jangan. Kalau punya uang, haji dulu, umroh dulu. Baru habis itu kita menikmati dunia dengan tenang. Sama, kita sebelum berkegiatan sholat dulu. Nanti kan berkegiatannya tenang. Sudah sholat maghrib, sudah sholat isya, berkegiatan tenang. Sudah sholat zuhur, kita mau kegiatan ba'da zuhur, tenang. Kenapa? Karena sudah sholat. Kewajibannya tunaikan. Biasain kayak gitu, jadiin pola, jadiin lifestyle, jadiin habit, supaya kita tenang dulu sebelum beraktivitas. Begitu tuan puan. Nah, balik lagi, ini ada doa dari Nabi, doa pernikahan. Barakallahu lakuma, semoga Allah berkahi kalian semua. Mau hidupnya berkah? Sering-sering doa ini. Ustadz, ini doa cuma pas lagi nikah atau boleh dibaca mungkin setelah beberapa tahun lamanya menikah? Jadi doa ini identiknya diucap ketika orang baru menikah, tapi boleh juga dibaca walaupun sudah manten lama. Manten anyar mana? Manten anyar, manten lawas hadir. Rasanya beda atau sama perasaan getaran hati dan jiwanya manten lawas sama manten anyar? Sama apa beda? Manten anyar, aduh tanganku tertusuk duri, suaminya aku teleponin ambulan ya. Manten lawas ada yang masih kayak gitu? Tangannya berdarah, tangannya berdarah, makanya pakai. Betul atau betul? Pengalaman semuanya nih. Balik lagi ya hadirin, supaya barokah doanya barakallahu lakuma. Coba diulang 1, 2, 3. Dah, stop. Sampai situ dulu. Itu poin pertama, supaya hidupnya penuh keberkahan. Yang dicari kan banyak berkah. Kalau banyak gak berkah kan bingung. Berkah itu sedikit gak buat kurang, banyak gak membahayakan. Itu kan berkah kan. Barokah tuh dicari, dikejar. Saya tadi bilang kan, ada mungkin hadirin agak sepakat, mungkin juga ada yang gak sepakat. Mau bagaimanapun 1 miliar tapi berkah lebih baik daripada 1 juta tidak berkah. Betul atau betul? Mending 1 miliar tapi daripada 1 juta tidak. Harus begitu. Yang dicari hidup ini barokahnya. Barokah itu didapat salah satunya wasilahnya jemput pakai doa. Doanya apa tadi? Barakallahu lakuma. Semoga Allah berkahi hidup kalian berdua. Jadi yang diminta nanti dalam rumah tangga yang dicari itu barokahnya. Barokahnya istri membersamai suami. Barokahnya suami bertanggung jawab kepada istri. Barokahnya istri mengcover aib suami. Barokahnya suami mengayomi dan mengcover juga aibnya istri. Siapa yang mencari suami tanpa aib,
Boleh jadi selamanya dia tidak akan mendapatkan seorang suami, karena gak ada manusia yang tanpa aib. Siapa yang mencari istri tanpa aib, selamanya tak akan dapat istri, karena tidak ada istri juga yang tidak memiliki aib. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya sudah, kalau udah menikah, jadilah pakaian satu sama lain. Pakaian itu apa? Menghangatkan, menutupi aurat, saling melindungi dari teriknya matahari, cover aib satu sama lain. Gak ada manusia yang sempurna tuh, gak ada. Mau nikah sama yang sempurna, nanti kita gak akan pernah dapatkan, karena sosok sempurna itu cuma satu orang, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jemput keberkahan hidup lewat menikah. Kakak-kakak di sini yang belum menikah, insya Allah baik sangka sama Allah, awal tahun 2026 ini insya Allah segera menikah. Mana yang sudah menikah? Yang belum nikah, mana yang belum nikah? Udah nikah semua ini berarti? Atau malu Ustadz? Kan siapa tahu sebelahnya calon mertuanya kan? Cek Mas, bassnya dikecilin sedikit boleh Mas? Masih feedback? Boleh dikecilin sedikit, bassnya masih agak dengung feedback, maaf. Barakallah. Hadirin, doa yang kedua, barakallahu lakuma. Doa yang kedua, wa baraka alaikuma. Artinya barakallahu lakuma, semoga Allah berkahi kalian berdua. Wa baraka alaikuma. Bedanya lakuma untuk kalian berdua, alaikuma di atas kehidupan kalian berdua. Maksudnya hidupnya itu selalu dinaungi keberkahan demi keberkahan demi keberkahan yang terus menaungi dalam kehidupan mereka berdua dalam rumah tangga. Itu gitu maksudnya. Kata Rasul SAW, lam ara lil mutahabbaini mislun nikah. Saya tuh kok nggak ngeliat ya, ada dua orang kalau punya penyakit saling mencintai, obat mujarabnya cuma satu, yaitu nikah. Yang dijemput nomor dua, alaikuma wa baraka alaikuma. Supaya hidup kalian itu selalu di atas keberkahan. Orang kalau nikah prinsipnya sudah dia tampan, dia cantik. Nanti kalau udah gak cantik lagi, gak cinta lagi. Orang kalau nikah karena dia cantik semata, gak bertahan lama. Orang kalau menikah karena cantiknya semata, gak tahan lama cantiknya. Orang kalau nikah karena tampannya saja, gak bertahan lama tampannya. Kita hidup sama tampan cantiknya atau sama ambisinya, sifat perilakunya. Kira-kira sama tampannya atau sama perilakunya? Perilakunya. Tampan, oke lah, itu mah bagian part of yang membukakan kita mau menerima dia, meminang kita. Cantik, oke lah, itu karena alasan laki-laki mau meminang perempuan, salah satunya li jamaliha, karena cantiknya. Tapi jangan lupa, fazfar bizatiddin, taribat siadak, yang difokuskan tuh agamanya, perilakunya, akhlaknya. Bukan cuma sekedar tampan kan casingnya. Nanti umur 70 tahun wajahnya mirip sama keriputnya, sama sudah menuanya. Gak ada obat anti-aging terampuh yang bisa membuat nenek-nenek umur 90 tahun terlihat 17 tahun. Gak ada. Ustadz, tapi ada kok Ustadz operasi plastik. Oke, wajah 90 tahun dioperasi plastik seperti kelihatan muda, onderdil dalam. Bisa kembali muda gak? Gak bisa. Jadi mintalah keberkahan. Laki-laki yang baik, perempuan yang baik, cocok untuk yang baik. Dan yang baik bukan masalah soalan tampilan fisik semata, tapi soalan yang ada di dalam. Makanya orang-orang sering membahasakan inner beauty. Tampil cantik tuh tidak sekedar dari luar, tapi juga dari dalam. Gimana tampil cantik dari dalam? Sifat, akhlak, ucapan. Kalau dia milih diksi, kalau dia posting. Kita kesel, cantik tapi lidahnya mohon maaf sekali melukai hati orang lain. Gak kerasa cantiknya. Wajahnya biasa tapi teduh meneduhkan. Ucapannya dari dalam hati itu menenteramkan. Dia kalau ngobrol sama orang tuh dipilih diksinya. Makin tua, makin berpendar.
Barakallahu alaikum itu maksudnya kayak gitu loh hadirin. Kita minta supaya Allah berkahi atas hidup kita. Jadi emang barokah tuh seampuh itu. Rumah tangga yang penuh keberkahan gak banyak teriakan. Mohon maaf sekali lagi hadirin, mohon maaf sekali, bukan bermaksud gimana pun kalau mungkin pernah ada terjadi teriakan. Rumah tangga yang penuh keberkahan, rumah tangga yang sedikit teriakan, gak banyak teriakan. Ya, rumah tangga kita kira-kira kalau masih banyak teriakan, perlulah yuk kita sedikit banyak mengevaluasi. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Ini kan kita namanya juga masih belajar. Jadi orang tua kan kita tetap aja orang tua newbie yang terus belajar kan. Nggak apa-apa ada teriakan, tapi setelah tahu ilmunya pelan-pelan kita kurangi. Yang tadinya jangan, jadi jangan. Wah nggak denger Ustadz anak saya kayak gitu. Ya monggo lah hadirin. Karena kadang saya juga nggak bisa membenarkan 100% bahwa kita harus lembut. Karena sekali lagi tidak semua anak punya tipikal yang sama. Ada anak dilembutin ngerti. Jangan Yando. Oh ya ma. Ada yang kayak gitu. Ada yang jangan Yando. Apa sih ma? Lah yang kayak gini-gini nih kadang emang perlu treatment khusus. Tapi ala kulihal, yang mencari dalam rumah tangganya keberkahan, dia akan mengupayakan rumah tangganya itu jadi tempat homey yang nyaman. Nyaman banget, cozy, nyaman. Pokoknya orang pulang ke rumah tuh, ya aku maunya pulang ke rumah. Sampai buat anak kita gak mau nginep di rumah temannya karena dia tahu tempat paling aman, tempat paling nyaman adalah di rumahnya sendiri. Baiti jannati. Maka coba ibu-ibu yang anaknya kadang-kadang sering nginep, mama aku nginep ya tempat ini. Lah, hati-hati, jangan-jangan rumah kita tidak menjadi rumah yang nyaman untuk anak. Iya, di luar dia didengerin, di luar dia dapat tempat curhat. Di rumah nggak ada sosok tempat curhat, nggak ada yang mau dengerin, yang ada diomyangin mulu. Kamu nih main mulu sampai hitam tuh. Jangan hadirin. Baiti jannati. Rumahku adalah, rumah tuh harus jadi tempat yang paling nyaman, paling cozy. Yang ketiga, doa dari apa yang dianjurkan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud ini, wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, kumpulkan aku fi khair, di atas kebaikan. Boleh taat sama suami dalam maksiat kepada Allah atau tidak? Tidak. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatillah. Ingat selalu hadirin ya, kita gak boleh taat sama pasangan kalau urusan maksiat kepada Allah. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatillah. Gak boleh taat kepada suami, gak boleh taat kepada istri, gak boleh taat pada pasangan kalau urusannya adalah maksiat kepada Allah. Kalau suami kita nyuruh yang baik, laksanakan. Kalau istri meminta, memohon pada suami yang baik, laksanakan. Selama bukan ada pelanggaran syariat di dalamnya, silahkan indahkan. Tapi kalau dalam pelanggaran syariat, tidak. Kalau nanti ada label kamu istri durhaka, saya minta kamu berbuat yang aneh-aneh, kamu gak mau, maka kalimat labeling durhaka tidak sampai kepadanya, sebab bukan sesuai dengan yang dilabelkan padanya. Dia gak durhaka, dia mentaati Allah, tapi suaminya yang memerintahkan maksiat. Jadi labeling-labeling itu gak nyampe kepada istrinya, sekalipun suaminya memaki-maki dengan dasar istri durhaka misalkan atau apa segala, gak nyampe durhaka itu. Sebab dia mentaati Rabbnya, sebab suaminya menyuruh berbuat maksiat. Gak boleh juga kita ngajak pasangan kita berbuat maksiat kepada Allah, enggak. Tujuan nikah itu kan untuk menua bersama bahagia sampai surga. Menua bersama bahagia sampai surga butuh effort. Saya sering nih dengar begini nih, tolong direkam video, diklip, sebarluaskan. Hadirin ini harus dengar kalimat ini, terutama ini kajian ibu-ibu pas banget. Istri mah gimana suaminya Ustadz? Tidak. Istri bagaimana dia membawa dirinya. Bukan gimana tergantung suaminya, bukan. Hidup kita
tergantung diri kita, karena pilihan kita adalah pilihan yang akan dipertanggungjawabkan sendirian di hadapan Allah. Ada yang suaminya Fir'aun, Asiyah, tapi masuk surga, padahal suaminya Fir'aun. Lah kita suami bukan Fir'aun. Masa kita bilang tergantung suaminya Ustaz? Tidak. Maka perempuan tidak boleh mengatakan istri mah gimana tergantung suaminya. Tidak. Kita tergantung bagaimana kita membawa diri. Kalau kitanya salihah, buah dari salihah itu adalah kebaikan. Share. Update status. Story yang pertama. Jadi istri bukan tergantung gimana suaminya. Ya, satu sisi benar, Ustadz, tapi partnernya sulit diajak. Hadirin, bukan menafikan, mohon maaf sekali lagi ya, dengan kalimat istri mah tergantung gimana suaminya, bukan menafikan ada suami-suami yang toksik. Sekali lagi, bukan menafikan. Artinya suami-suami yang berpotensi toksik tuh ada. Sebagaimana istri-istri yang menjadi toksik buat suaminya juga ada. Tapi maksudnya lebih kepada kita ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah sendirian. Tapi dia duluan Ustadz, makanya saya. Tapi dia begini Ustadz, makanya saya. Tapi dia begitu Ustadz, makanya saya. Ya udahlah. Apa yang mau dipilih? Mau lanjut bertahan, perbaiki dalam pertahanan itu. Mau mencukupkan karena terlampau toksik sampai-sampai terlukai KDRT, cukupkan. Lah kan berkumpul nikah tuh apa sih? Wajama'a bainakuma fi khair, supaya dihimpun dalam kebaikan. Lah kalau di rumah udah gak ada kebaikan, mau pilih cukup silahkan, mau pilih lanjut siap untuk memperbaiki. Jadi dalam Islam itu memang ada dua pilihan. Rumah tangga ini kalau gak tujuannya baik, dua pilihan. Satu, bertahan, sabar, itu baik. Kayak Asiyah sama Fir'aun, Asiyahnya dijamin surga karena sabarnya. Yang kedua, mau mencukupkan, itu pun juga baik. Biarlah dia dengan hidupnya, saya dengan hidup saya gitu. Itu pun juga gak apa-apa. Dua-duanya boleh, dan jangan dicela. Hadirin harus fair ya. Hati-hati mencela rumah tangga orang. Kita tidak pernah tahu serumit apa rumah tangga orang lain. Enggak, kayaknya dia adem-adem aja tuh. Kalau foto kayaknya romantis aja tuh. Justru pasangan yang kadang sering romantis di depan layar, faktanya tuh gak kayak gitu kadang. Kita lagi liburan guys. Seru banget kan? Masya Allah, tabarakallah. Betul atau betul? Ya elah. Emang yang mau ditampilkan di TV itu, emang yang mau ditampilkan di sosial media yang jelek-jelek. Yang jelek apa yang bagus? Pasti yang bagus. Sok seru lagi liburan guys, berempat. Ini aku sama bestiku guys, ya. Habis itu main HP empat-empatnya. Ya udahlah hadirin, nikmatin aja. Dia romantis Ustadz di sosmed. Iya kan di sosmed romantis. Di balik itu nggak tahu. Makanya kadang kok bisa ya? Udahlah, doain aja yang baik. Kita nggak pernah tahu rumah tangga orang serumit apa. Rumit hadirin. Hidup udah rumit, tambah mikirin orang lain tambah rumit. Kita tuh nggak usah mikirin orang, mikirin diri kita dulu. Jangan sampai kita jatuhnya malah sibuk ngurusin rumahnya orang, tapi lupa memperbagus rumah kita sendiri. Tujuan menikah yang ketiga apa? Wajama'a bainakuma fi khair. Minta supaya dikumpulkan dalam apa? Kebaikan. Ngumpul harus baik. Kumpul tapi yang baik. Wajama'a bainakuma fi khair itu maksudnya, ya Allah kumpulkan aku dalam kebaikan. Minta supaya kumpulnya tuh baik, duduknya tuh baik, pasangan tuh ngajak berbuat baik. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini diajak pasangannya wukuf di Arafah, diajak pasangannya keliling dan sujud depan Ka'bah tahun 2026 ini ya Allah. Nikmati hadirin hidup, nyaman nanti insya Allah. Jangan banyak ngeluhnya, ntar yang datang malah keluhan mulu.
banyak syukurnya. Tapi nggak ada yang bisa disyukurin, gimana Ustadz? Ada aja. Sehat bisa bersyukur nggak? Ayo kita bersyukur. Sehat aja mahal. Hadirin dilanjut. 27. Doa agar anak-anak dijaga dari syaitan dan pandangan jahat. 29, mohon maaf. Loh, ini udah pernah ya? 27 udah? Oke. Maklum sudah tua hadirin. Doa suami kepada istri setelah menikah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kebaikan darinya dan kebaikan yang kau ciptakan pada dirinya, dan jauhkan aku dari keburukan dirinya dan keburukan yang kau ciptakan padanya. Ini doa juga berlaku kedua-duanya boleh. Suami doain istri, istri doain suami. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Biasanya dibaca ketika selepas ijab dan qabul. Saya nikahkan kamu dengan putri kandung saya di mana tunai. Nah, terus dia jawab kan? Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Habis itu berdoa, setelah berdoa foto-foto. Sini pakai cincin digaya-gayain. Pamerin dulu buku nikahnya, pamerin. Ya, sambil pamerin buku nikahnya begini. Dah, habis difoto sungkeman, habis sungkeman suami biasanya megang kepala istri, ubun-ubunnya dipegang. Terus berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Istri boleh nggak doain suami? Boleh, karena doa ini berlaku umum. Tapi yang sering disampaikan di beberapa kesempatan, suami yang mendoakan. Istri juga mendoakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan nih pasangan saya, keturunan saya qurrata ayun, buat saya yang nyejukin pandangan mata saya. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan saya dan keturunan saya pemimpin buat orang bertakwa. Doain hadirin. Kapan terakhir kita doain pasangan? Kadang-kadang kita tuh doain diri kita sendiri. Ya Allah, hamba minta tolong. Ya Allah, hamba mohon. Ya Allah, hamba. Itu kan doa buat diri kita sendiri kan? Doain pasangan. Ya Allah, suami hamba. Ya Allah, pasangan hamba, istri hamba. Doain pasangan. Pasangan kita tuh paling butuh didoakan. Sama kayak jangan selalu guru doain murid. Ingat hadirin ya, jangan selalu tidak selalu guru yang mendoakan murid, tapi kadang-kadang gurunya pun butuh didoakan. Ustaz doain ya, ustazah doain ya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ustazah, ustadz, guru, para alim itu pun juga butuh didoakan oleh murid-muridnya. Kita tuh harus saling doain hadirin. Gak ada yang sempurna, gak ada yang maksum di antara kita, gak ada yang terbebas dari kesalahan di antara kita. Makanya kita butuh saling mendoakan. Siapa yang mendoakan saudaranya, di atas kepalanya ada malaikat yang berdoa, walaka bimisal, walaka bimisal, walaka bimisal. Kamu dapat sama, kamu dapat sama, kamu dapat sama, seperti yang kamu doakan untuk mereka. Jadi kita harus doain. Doain apa? Ya doain diri kita, doain pasangan kita, doain anak-anak. Berdoalah untuk semuanya, bukan cuma doa untuk diri kita sendiri. Lebih menariknya adalah gini loh hadirin. Kalau hadirin mau ya coba. Kan tadi kan kata Nabi SAW kan, siapa yang mendoakan orang lain, di atas kepalanya ada malaikat yang berdoa dengan doa yang sama, ya kan? Kalau bisa, terus doakan orang-orang tanpa sepengetahuan mereka bahwa kita mendoakan mereka. Terus doakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka bahwa kita selalu mendoakan mereka. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kita doain orang lain tanpa sepengetahuan mereka, di atas kepala kita tuh ada malaikat yang mendoakan 3 kali lipat.
walaka bimisr, walaka bimisr, walaka bimisr. Atau walaka misru, walaka misru, walaka misru. Kamu dapat sama, kamu dapat sama, kamu dapat sama seperti yang kamu doakan untuk dia. Kalau kita doakan, ya Allah semoga dia sukses. Kita 3 kali, kamu sukses, sukses, sukses. Ya Allah semoga dia diberi harta berlimpah berkah. Kamu juga berlimpah berkah hartamu, berlimpah berkah, berlimpah berkah. Jadi kita doain orang sebenarnya sedang mendoakan diri kita sendiri. Jangan pelit-pelit doain orang. Didoakan orang lain tuh hadirin. Sebelum tidur doain. Sebelum lagi habis tahajud doain. Lagi dapat musibah doain. Lagi hujan nanti pada zuhur kalau hujan doa tuh pas hujan. Biasanya dengan doa itu tuh kita mendoakan orang lain. Biasanya dengan wasilah kita mendoakan orang lain, doa-doa kita pun mudah Allah ijabah. Impian-impian kita pun Allah dekatkan. Sebab kita mendoakan orang lain. Doain orang. Ya tapi saya udah doain Ustadz tetap jahat sama saya. Ya, ada nggak orang yang kayak gitu? Banyak apa dikit? Ingat hadirin ya, kita nggak nyebarin aib dia yang sudah jelek-jelekin kita di hadapan banyak orang aja kita udah menang. Kita nggak nyebarin aib mereka yang telah menjelek-jelekan kita di hadapan banyak orang aja kita udah menang. Kita diam, kita sabar, kita nggak ngapa-ngapain, kita udah menang. Gak usah bales, gak usah komen, gak usah berusaha membersihkan nama. Ingat loh, kayu gaharu. Kayu gaharu makin dibakar makin wangi. Orang kalau emang baik, berkualitas, mau dibanting namanya kayak apa, dijelek-jelekin namanya kayak apa, dirusak kehormatannya kayak apa, difitnah sekeji apapun juga, wangi. Kita tuh harus belajar untuk sedikit menahan diri, gak reaktif terhadap omongan-omongan orang lain yang kadang gak bertanggung jawab. Karena ketenangan itu muncul dari saat kita bisa ngendaliin diri. Nanti kita udah pantas akan kebesaran kalau perlahan kita itu bisa ngendaliin diri. Tapi kalau kita masih gimana sih? Masih panikan kayak gitu, gak pantas. Nggak kayak gitu kok, aku nggak kayak gitu. Pak RT, Pak RW, tolong kumpul dong. Saya mau klarifikasi. Yalah, artis nggak segitunya kali. Kita yang bukan artis, kenapa segitunya? Kita pantas untuk sesuatu yang besar kalau kitanya udah nggak panikan, udah tenang, pantas. Tapi kalau kita yang masih panikan, reaktif, minum air lagi panas mendidih, apa hasilnya? Melepuh lidahnya, rusak bibirnya. Jadi kalau air lagi mendidih, didiemin dulu sampai dingin. Setelah dingin atau agak-agak hangat-hangat kuku, baru diminum. Itu akan lebih selamat daripada kita meminum saat dia sedang mendidih. Makanya ada kalimat, kopi panas itu kalau dibacakan surah Yasin 10 kali pasti dingin. Betul atau betul? Coba aja, udah pernah nyoba belum? Sekali Yasin 10 menit. Kalau dibaca 10 kali berarti 100 menit. 100 menit udah dingin belum kopinya? Pasti dingin kan? Itu kopi dingin tuh, kopi panas kalau dibacain surah Yasin 10 kali jadi dingin aja. Balik lagi ya dalam doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih. Ini juga POV-nya gini loh hadirin. Ya Allah, saya tahu istri saya ini manusia, punya kekurangan, tapi saya minta khairaha, kebaikan beliau, kebaikan suami, kebaikan istri. Saya minta kebaikan beliau ya Allah. Buat mata saya ini ngelihatnya beliau ini baik, beliau ini sempurna, beliau ini baik, beliau ini sempurna. Gitu hadirin. Yang di mindset kita begitu hadirin. Tidak ada laki-laki yang paling ganteng kecuali suami saya. Suami kayak gitu, nggak ada istri yang paling cantik, nggak ada perempuan yang paling cantik kecuali istri
saya. Yang paling cantik istrinya, paling ganteng suaminya. Dan hati-hati sama seringnya jalan dengan laki-laki selain suami. Karena pepatah Jawa tuh punya bahasa. Hadirin tahulah bahasa ini. Hati-hati seringnya jalan dengan laki-laki lain selain suami atau perempuan lain selain istri. Karena pepatah Jawa tuh punya falsafah witing tresno. Artinya apa itu? Di bawah sini ya. Cinta tuh bisa datang karena terbiasa. Gak apa-apa mama, tenang aja. Ini kan dia cuma nebeng. Awalnya nebeng, lama-lama curhat. Setelah curhat nyaman. Habis nyaman jatuh cinta dan seterusnya. Na'udzubillah. Awalnya nebeng, lama-lama curhat. Habis curhat nyaman. Udah nyaman saling membongkar aib pasangan. Suami kamu gak peka itu. Habis udah. Jangan buka pintunya. Pintunya jangan dibuka. Kalau pintunya dibuka, nanti anginnya masuk, banjir bandang masuk, tsunami masuk, semuanya nanti malah merusak. Jangan buka pintunya. Dari pintunya ya jangan dibuka. Enggak, tapi kan dia yang ngejar-ngejar saya. Lah, kamu kalau nggak buka ya nggak akan. Tapi dia ngechat saya terus. Ya kalau diblokir selesai. Makanya itu loh hadirin, kadang punya langkah preventif tuh perlu. Nggak selamanya blokir itu mutus silaturahim. Kalau udah ada kok ngechatnya lagi di mana, sama siapa, udah mamyum, blokir wes jamaah. Apa urusannya gitu? Nanya lagi siapa, di mana, udah makan belum, lagi apa, lah blokir. Tutup akses-akses yang kiranya bisa membuat mendekati zina. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu hadirin. Kita itu butuh support system. Ternyata support system terbaik itu adalah benar ya. Ternyata benar ya, support system terbaik itu adalah teman yang sportif, gak saling iri dengan pencapaian temannya satu sama lain. Kita tuh butuh support system kayak gitu loh. Mau diulang, buat direkam. Status hari apa ini? Kamis. Kan tadi udah Rabu. Berarti status hari Kamis ya. Status hari Kamis. Ternyata benar ya, salah satu supporter hidup yang paling keren adalah seorang sahabat yang tidak menjadikan kita sebagai saingannya. Seorang sahabat yang gak saling iri dengan pencapaian-pencapaian sahabatnya. Seorang sahabat yang selalu ngingetin untuk taat dan makin dekat kepada Allah, mencintai Rasulullah. Dan kita butuh teman yang baik. Kata Nabi, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Teman itu akan menarik kalian kepada kebiasaan-kebiasaan mereka, maka hati-hati pilih teman, hati-hati pilih circle. Kalau dia toksik, menghindarlah darinya. Kalau dia baik, ayo usahakan frekuensi kita ada di frekuensi yang sama. Share. Punya teman tuh kayak gitulah. Saya punya teman dari SD sampai sekarang, alhamdulillah selalu berteman. Teman SD, teman pondok sampai sekarang, bahkan beberapa ada yang membersamai, sampai bahkan Allah titipkan beliau menemani safar gitu. Karena pada akhirnya kita akan nyaman. Kita tuh nyaman dengan teman. Kita tuh akan nyaman. Kita itu akan lebih nyaman dengan seorang teman yang gak nganggap kita saingan mereka. Tapi saat kita sukses dia ikut senang. Kita mencapai sesuatu dia gak iri. Kita akan nyaman dengan teman kayak gini. Bahkan dia gak ragu ngasih saran. Gimana kalau gini? Kayaknya bagus deh gini deh. Wah, itu teman yang sportif banget tuh. Kalau kita sampai bisa punya teman yang support, genggam, jangan lepaskan. Teman-teman kayak gitu jarang. Karena kebanyakan manis di depan, di belakang
nusuk. Di depan manis, di belakang aneh-aneh. Cari teman yang baik karena kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalian ini harus hati-hati betul memilih siapa sahabat kalian. Next. Kemarin gimana? Tadi gimana? Maaf. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Itu ya hadirin ya. Minta kebaikan. Ada kekurangan yang bisa Anda tolerir. Ada kekurangan yang tidak bisa Anda toleransi atau tolerir. Kalau Anda merasa ini mengancam nyawa saya, hifzun nafs itu mesti. Kalau ada seseorang, istri kok ninju suaminya sampai suaminya babak belur, misalkan, karena mungkin mantan juara karate, atau suaminya memperlakukan istrinya demikian sampai babak belur, maka tuh ada kekurangan, kesalahan yang bisa Anda maklumi, ada yang mungkin Anda punya batasan sendiri, dan itu Anda yang paling tahu batasan itu sampai di mana, silahkan. Anda kuat bertahan sampai di mana, silahkan. Karena dalam Islam, Ustaz, saya tuh pernah dengar ya, katanya istri meminta cerai suaminya itu haram mencium bau surga. Iya, kalau suaminya itu salih. Tanpa alasan yang jelas, tanpa ada uzur syar'i, tiba-tiba dia, saya minta diceraikan sama kamu mas. Nah ini soalan. Tapi kalau suaminya ada 5 dari kriteria ini. 1, mohon maaf, selingkuh. 2, KDRT. 3, melalaikan dirinya atas kewajiban nafkah lahir. 4, dia lalai terhadap nafkah batin. 5, tidak atau enggan mengajari perihal ilmu agama, tanggung jawab perihal agamanya sang istri. Maka 5 alasan ini adalah uzur syar'i. Seorang istri diperkenankan untuk bawa ke pengadilan dalam hal tersebut. Tapi tidak diharapkan tentunya ya. Maksudnya tidak diharapkan adalah kalau masih ada opsi lain, bertahan itu jadi opsi. Tapi kalau udah sampai toksiknya luar biasa, KDRT, babak belur, sampai mengancam nyawa, maka silakan dipertimbangkan untuk mencukupkan. Semoga Allah mengganti dengan lebih baik. Tapi saya suka sama kalimat-kalimat dari KUA. Pesan indah dari kalimat KUA itu biasanya setelah nikah, kan dikasih buku nikah tuh. Teruslah berdoa kepada Allah agar buku ini jangan sampai kembali ke pengadilan agama untuk bercerai, tapi berdoalah kepada Allah agar buku nikah ini kembali ke Kementerian Agama untuk mendaftar haji. Ya kan? Daftar haji. Labbaik Allahumma labbaik. Sambil di sebelahnya adalah pasangannya. Mudah-mudahan insya Allah itu adalah jamaah semua 2026 ini. Kayaknya sih ngeliat dari wajah-wajah calon jamaah haji semua sih. Insya Allah jamaah ya. Next. Ini doa sebelum ibadah urusan ranjang. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma rozaqtana. Jadi ketika sebelum beribadah urusan ranjang, maka para istri dianjurkan untuk membaca doa Bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Siapa yang baca doa ini saat ia beribadah urusan ranjang dengan suaminya atau suami dengan istrinya, maka kalau Allah takdirkan alhamdulillah istrinya hamil, anak itu akan dijaga dari gangguan syaitan. Jadi berdoa sebelum ibadah urusan ranjang. Ini silakan bagi yang belum hafal dihafalkan, bagi yang mau menikah nanti dihafalkan. Yang baca suami juga maupun istri, keduanya dibaca. 31. Doa agar diri dan keturunan selalu menjadi orang yang jaga sholat. Rabbi 1, 2, 3. Ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Artinya, ya Allah jadikan aku orang yang tetap melaksanakan sholat. Yang pertama yang dipinta, supaya anak keturunan kita ngapain? Melaksanakan sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu syair. Syair itu ngingetin aja. Ya kita mau hidup kayak apa mantepnya juga kalau gak sholat mah percuma hadirin. Kita mau hidup keren, orang tuh takjub sama kita. Kita mau hidup keren, mantap, orang takjub, semua mata tertuju pada kita. Kalau kita gak sholat apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau gak sholat apa gunanya? Mau pencapaian keren kalau gak sholat apa gunanya? Makanya sering-sering doa supaya anak keturunan kita tuh jadikan anak keturunan yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikan aku, anak keturunanku, orang yang jaga sholat. Dijaga tuh loh hadirin sholatnya. Ini doa gak minta harta dulu ya. Doanya langsung minta supaya ahli sholat. Wa min dzurriyyati, sayanya mudah-mudahan ahli sholat. Keturunan zuriyah saya juga nanti ahli sholat. Anak kita tuh tergantung, kalau bahasa Jawa, tirakate wong tuone. Atau dalam bahasa Indonesianya, anak keturunan kita nanti itu juga berpengaruh, tergantung gimana usaha kedekatan kita sama Rabb kita Allah. Jadi jangan anggap sepele hadirin. Kan saya pernah cerita ya, ada seorang ulama, Syekh, kapan saya mulai didik anak saya? Apakah 7 tahun? Terlambat. Jadi kalau gitu 5 tahun, terlambat. Kalau gitu 2 tahun, terlambat. Kalau gitu ketika baru lahir, terlambat. Ya udah berarti ketika dalam kandungan ya Syekh, terlambat. Hah? Dalam kandungan udah terlambat? Iya. Kapan saya mulai didik anak keturunan saya? Didik anak keturunanmu sejak mulai memilih siapa calon ayahnya, siapa calon ibunya. Jauh, Islam itu sangat visioner banget. Kita nih gak boleh main asal, udah. Kamu perempuan kan? Iya, aku laki-laki. Iya, nun mati ketemu Baja Iklab, masa aku ketemu kamu kita gak ijab? Gak bisa kayak gitu. Di cross check dulu gimana latar belakangnya, bagaimana beliau, gimana kesehariannya, cari orang terdekatnya, dicari tahu, dikepoin, dia tuh punya kebiasaan apa aja. Dah, oke, baik, masuk lampu hijau, checklist, bismillah menikah. Gak sembarangan hadirin. Supaya anak keturunan kita baik, kan kita mesti posisiin diri kita juga baik, pasangan kita juga baik. Lahirlah seorang namanya Umar bin Abdul Aziz dari seorang nenek yang jujur, suruh nyampur susu dengan air gak mau. Lahirlah seorang cucu Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar bin Khattab. Makanya kita gak boleh sembarang. Ustadz, anak saya ini ngenalin calonnya Ustadz, saya kurang seret. Ibu bilang aja, maaf ya Nang, ibu tuh gak menghalangi kamu nikah, tapi kalau sama yang ini ibu kok kurang seret. Tapi dia ngotot Ustadz. Ya sudah, yang penting ibu udah nyampaikan. Selanjutnya ngapain? Hadiahkan ridhonya ibu sama beliau, kalau emang itu perempuan pilihan beliau. Tapi saya kurang cocok, ya udah. Ibu kan udah utarakan, sudah. Tapi anaknya tetap ngeyel, ya sudah. Hadiahkan restu kita buat beliau. Yaudahlah ibu, pokoknya hadiahin restu ibu buat kamu. Tapi nanti kalau ada apa-apa ingat ya, ibu selalu siap ada di sebelah kamu Nang, gitu. Namanya juga pernikahan hadirin kan. Bisa jadi kita ketemu orang yang cocok, alhamdulillah. Boleh jadi ada yang tidak cocok. Ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Berdoanya sih harapnya selalu dapat yang cocok. Jam berapa hadirin? 9 kurang 7 menit. Lanjut. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah terimalah doa-doaku. Lanjut. Doa meminta anak yang salih 32. Rabbi habli minas salihin. 1, 2, 3. Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ishak, Ismail. Ismail lahir Nabi Muhammad. Ishak lahir daripadanya Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf. 4 generasi Nabi semua. Jadi kalau kita mau main sombong-sombongan, kalah sama Nabi Yusuf. Aku keturunan Nabi. Oh, bapakku Nabi, kakekku Nabi, mbah buyutku Nabi, Nabi Allah Ibrahim. Yusuf bilang gitu kali hadirin. Ya kan? Yusuf punya bapak, Yusufnya Nabi, bapaknya Yakub. Yusuf punya kakek, kakeknya Nabi namanya Ishak. Yusuf punya buyut, buyutnya Nabi namanya Nabi Ibrahim. Itu generasi terbaik. Maksudnya generasi terbaik, maksudnya nasab terbaik. Generasi terbaik, generasi Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nasab terbaik Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin itu bukan sekedar doa. Dia wirid harian, kalau bisa ditempel. Rabbi habli minas shalihin. Diulang coba hadirin. Rabbi habli. Pokoknya kalau masih mau dikecup, cium pipi kanan kiri, cium kening, cium ubun-ubun, cium punggung telapak tangannya. Rabbi habli minas shalihin. Kita nih hadirin butuh anak yang salih. Gak cuma sekedar kaya tapi ibu dilupakan, kayak maling kundang. Itu sih kisah ini ya, kisah sejarah aja. Ada batu yang mirip kayak anak kecil sujud gitu. Batu mirip seorang lagi sujud, batu maling kundang. Ya cerita rakyat lah. Tapi poin hikmahnya diambil. Kalau kaya doang gak taat gak cukup. Kita mau anak kita tuh salih. Lagi ke depan, yang dipakai itu bukan fisika semata, bukan biologi saja, bukan siapa nama gubernur ini nih. Itu enggak. Dulu kan kita ngafalin tuh waktu kita SD. Siapa nama presiden ini, ibu kota ini. Enggak. Bukannya meremehkan ya, tapi lebih penting hafal bacaan sholat daripada hafal nama-nama itu semua. Itu boleh, tapi kan kita harus tahu skala prioritas. Prioritasnya anak kita benar wudunya, ngerti bacaan sholatnya. Yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, alhamdulillah gak apa-apa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, gak apa-apa. Ustadz yang mana? Dua-duanya diajarin. Jangan ribut. Itu emang dua-duanya ada dalilnya kok. Sholat sunnah, tahajud, ataupun tarawih. Mau 11, monggo. Mau 23, monggo. 23 ya sampai habis 23. 11 ya sampai habis 11. Jangan ribut mulu lah hadirin. Kita nih udah aduh ribut mulu mah gak enak hadirin. Yang 11 ribut. Loh, itu kan sama-sama 11 kamu toh? Iya. Kok kamu ribut kenapa? Iya soalnya dia 22 Harusnya kan 4-4-3. Dua-duanya boleh. Sholatnya yang 11-22-23 atau format 4-4-3 boleh. Yang gak boleh, gak sholat pun boleh. Karena sholat tarawih sholat sunnah. Iya kan? Secara fikih sholat sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Secara akidah ditinggalkan eman. Gitu. Nah kalau di SHQ diajarin gimana? Dua-duanya. Allahumma ba'id baini diajarin, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Supaya apa? Kaya sininya kita. Kita tuh berantem bukan karena apa-apa. Biasanya karena pandangan kita masih terlampau sempit. Ini dikit di debat. Janganlah hadirin yuk, bareng-bareng lah kita berlapang-lapang. Kalau ada dalilnya, kalau nggak ada dalilnya, misalkan yang satu bacanya yang benar ya sesuai hadisnya, yang satu bacanya bil gombal gambil. Nah ini nih nggak ada riwayatnya, pasti sesat. Sesat ini harus disingkirkan hadirin. Jangan kayak gitulah. Terakhir, Rabbi habli minas. Doa ini jadiin wirid. Saya tidak tahu juga ya hadirin ya, anak kita semua, maksudnya jamaah punya anak, kita bersama nih punya keturunan masing-masing.
Nanti kan anak kita semua itu akan solih atau solihah, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi pengennya anaknya solih. Saya mau ngajaknya gini, sebelum kita menuntut anak kita solih solihah, yuk jadikan diri kita orang tua yang solih. Kan lucu, kamu harus hafal Quran 30 juz. Hafalin tuh lo 30 juz. Ntar anak kita nembak balik nanya gini, kalau mama hafal berapa juz? Berapa? Gimana? Oh ini loh nak, enggak, ini juz alpukatnya enak. Aduh, kan gak keren. Emang kalau mama hafal surah Al-Mursalat, An-Naba, hafal? Coba aku tes ya. Wal mursalati urfa, dilanjut sama mamanya. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasyirati nasra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati zikra, uzran aw nuzra. Wah, bagus mama. Tuh, gitu kan keren. Lanjutin mama, amma yatasaalun. Apa itu? Wah. Kan kita sering lupa. Maunya anaknya yang hafal Quran, kitanya fokusnya pada dunia. Ya, ngelus dada jamaah. Minimal lah kita mesti punyalah hafalan juz 30. Ntar anak kita 10 juz, cucu kita 30 juz. Berproses. Ingat, cabai yang ditanam hari ini tidak dipanen. Cabai yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin sore. Mau panen cabai, tanam 4 bulan. Setelah 4 bulan, tanam. Kita panen cabai. Jamaah, kita nih butuh anak yang solih. Syukur-syukur udah solih, kaya raya. Kan bisa angkat derajat kita kan. Anaknya kaya, orang tuanya derajat gak? Orang tua derajat. Orang tuanya keangkat gak derajatnya? Anaknya solih, orang tuanya keangkat. Anaknya kaya, orang tuanya keangkat. Berdoa sama Allah, Rabbi habli minas ubun-ubun, kening, pipi, punggung telapak tangan. Sebagaimana anak itu kalau dicium punggung telapak tangannya hormat, ngerasa disayang. Orang tua kalau dicium ngerasa dihormati kan? Anak ngerasa disayang, dimiliki. Sayang, kita mencium punggung telapak tangan anak, dan itu bukan satu kurang ajar. Kecuali kalau besok Idul Fitri datang mudik, Assalamualaikum ma, Mbok. Lah, kita begini duluan nih, nah kurang ajar ini namanya. Tapi kalau kita sama anak tidak. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya hadirin harus punya, setelah tadi kita belajar ada doa buat pasangan, doa buat anak. Aset paling berharga yang tidak pernah bisa terbeli oleh apapun itu bernama suami yang salih, istri yang salihah. Wah, itu gak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan Nabi sampai-sampai pernah bilang, ad-dunya mata'. Dunia itu isinya perhiasan. Wa khairu mata'. Tapi kalau kamu mau punya perhiasan terbaik dunia, al-mar'ah salihah. Pastikan di rumahmu ada seorang istri yang salihah. Jadi aset termahal yang tidak pernah terbeli adalah beliau. Laki-laki salih yang bertanggung jawab, perempuan yang berdiri tegak ketika suaminya tidak punya apa-apa. Dan dia terus berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah pasti menolong mereka. Selama suami dan istri ini menikah karena Allah, Allah tolong mereka. 3 yang Allah janji, Allah tolong mereka. Seorang pemuda yang menikah menjaga kehormatan diri, Allah tolong mereka. Orang yang jihad di jalan Allah, Allah tolong mereka. Dan orang yang punya hutang, mau melunasi hutangnya, Allah juga pasti tolong mereka. Hidup kita insya Allah ditolong Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, hadirin. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, kalau ada sesuatu yang mau, nggak bisa juga ya langsung bertanya di sini ya. Tapi ada yang bertanya di sini, silakan. Nggak ada, boleh ibu silakan. Waalaikumsalam. Gak apa-apa hadirin, boleh langsung ke pertanyaannya, boleh.
Bagaimana? Ya Ibu, lanjut. Sudah? Jazakumullah. Sudah. Semoga Allah memuliakan Ibu dan sekeluarga besar. Amin. Amin. Jazakumullah. Yang pertama, pertanyaan beliau, kadang-kadang di beberapa tempat sholat tarawihnya itu 5G, nge-track, jalur patas cepat sekali. Yang pertama, Ibu, rukun tumakninah, salah satu kewajiban dalam sholat adalah tumakninah. Maka cari tempat yang imamnya tumakninah. Itu sikap pertama. Sikap kedua, boleh juga jadi opsi. Kita memberi pilihan, mau menasehati. Pak Ustadz, boleh nggak kalau di masjid ini, musola ini, di kampung ini sholatnya tumakninah? Nggak apa-apa. Kalau ditolak ya sudah, berarti mungkin kita bisa cari opsi lain. Kadang itu benar terjadi. Amin. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Bukan nggak boleh, tapi ya masa kita ketemu pimpinan, Assalamualaikum Pak Pimpinan, selesai pimpinan, Assalamualaikum. Masa kita laporan sama pimpinan kayak gitu? Kita mau ketemu lapor pimpinan aja kita nggak mungkin kayak gitu. Arti, mohon izin Bapak, bila diperkenankan kami akan mempresentasikan beberapa laporan. Kan santun. Itu sama pimpinan manusia, masa sama Allah enggak. Jadi opsinya nasihati. Yang kedua, kalau emang nggak bisa boleh pindah. Begitu Ibu. Dan ini pengingat ya, kalau bisa sholatnya tumakninah. Ada dari kertas. Ketika seorang wanita meminta berpisah dari suaminya dan suaminya mengiyakan, ya nggak apa-apa kalau mau pisah. Apakah termasuk talak? Jawabannya iya. Kalau perempuan, yaudah pisahin aku aja, ya jatuh talak. Iyanya itu mengiyakan dari permintaan si istri, jatuh talak. Sejak hari itu perempuan dihitung masa iddahnya. Kalau cerai hidup, salah satakuru, 3 kali bersuci, suci haid, suci haid, suci haid, haid suci, haid suci, haid suci, baru menikah lagi dia, terlepas hubungan pernikahan. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Kalau monopos, salah sata asyur 3 bulan. Kalau apalagi meninggal, hamil, hatta yarda'na hamlahun. Kalau hamil sampai melahirkan, itu masa iddahnya. Jadi hati-hati nih. Aku maunya pisah. Suaminya bilang ya, atau ya udah, jatuh talak. Hati-hati hadirin. Kalau sudah pernah dihitung, sudah pernah ditalak 2 kali, sudah pernah ditalak 1 kali. Karena ini tentang halal haramnya kemaluan pasangan. Tidak boleh main-main soal talak. 2, seorang suami menjual tanah istri tanpa pengetahuan istri. Bagaimana hukumnya? Tidak diperkenankan. Seorang suami menjual tanah warisan istri tanpa sepengetahuan istri. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh dong. Kan itu tanah warisan miliknya istri, tanpa sepengetahuan istrinya lagi, nggak izin lagi. Tentu ini nggak diperkenankan. Jadi dia mesti mengembalikan tanah tersebut. Kalau udah nggak bisa ya meminta maaf, kembali ke istrinya. Istrinya meminta untuk dibalikin tanahnya atau dibalikin uangnya, atau minta seperti apa kompensasinya, itu didiskusikan secara pribadi. Itu jalan tengahnya atau solusinya. Tapi yang jelas yang kayak gini ya nggak patut lah. Sekalipun suami kita atau istri kita, kalau dia punya barang, baiknya memang izin. Apalagi tanah warisan. Tanah warisan ini belum, apalagi warisannya misalkan harus dibagi sama yang lain. Wah, PR nih. Harus benar-benar hati-hati. Suami yang tidak memberi nafkah istri selama 2 tahun, kemudian istri meminta cerai, apakah berdosa? Jawabannya tidak. Karena itu uzur syar'i, sebab suaminya tidak bertanggung jawab. Pertanyaan berikutnya, kalau bunga bank riba, apakah semua yang kita dapat itu haram dari riba bank tersebut? Contoh, kita dapat undian atau kita dikasih semacam tumbler, payung, kalender, itu bagaimana ya? Dan semisal ikut deposito karena tergiur hadiahnya, itu sebagai bagaimana ya? Deposito menaruh uang di sana, pembagian sekian persen, nanti ada bunganya.
bunganya itulah keharamannya, kalau bisa mah ditinggalin. Terus nitipnya gimana? Yang akadnya wadiah, akad titip. Titip aja tanpa dikurangi apapun. Tapi kalau saya udah percayanya ke sana, di sana mengadakan atau ada skema dipotong, kalau nitipin uang di sana per bulan dipotong 15.000, ya udah nggak apa-apa dipotong 15.000 dan itu biaya kebolehannya. Kalau untuk lebih berhati-hati yang kayak gini memang nggak dipakai ya. Yang kayak gini ya, kalender, payung, jam. Kalau lebih berhati-hatinya sih sebaiknya untuk tidak digunakan. Dari lembaga keuangan ribawi gitu sebaiknya nggak digunakan. Terus gimana? Ya dicukupkan aja lah, simpan atau bagaimana, atau dikembalikan kepada milik publik seperti itu, atau ditolak secara halus, itu pun juga tidak mengapa. Baiknya begitu, karena emang perlu hati-hati sekali soalan bab ini. Begitu hadirin ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat warga di rumah. Hadirin yang mau bergabung di channel WhatsApp kami bisa WA ke nomor admin 0812 1025. Teman-teman juga mohon doanya hadirin. SD Muhammad Al-Fatih angkatan keempat dengan total semua santri angkatan pertama 12, kedua 25, ketiga 30 santri, yang keempat sampai hari ini yang inden sudah 27 santri. Masih ada 6 bulan lagi kalau hadirin mau mendaftarkan SD di SD MAF. Sangat diperkenankan, bisa WA ke nomor admin itu, nanti dikasih dari nomor admin 1025 ke sub nomor langsung yang mengurus SH Kimaf. Begitu ya hadirin. Barakallahu fikum. Teman-teman juga kalau ada yang mau membersamai bisa langsung WhatsApp ke nomor admin 0812 1025. Kita tutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin.